Dan saudara, untuk membahas apa saja yang jadi catatan dari debat calon wakil presiden kemarin malam, kita berbincang dengan anggota Dewan Pembina Perludem yang juga dosen pemilu FHUI, Titi Anggraini, dan juga Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat petang Mbak Titi, Pak Ray Rangkuti, apa kabar? Sehat selalu? Mbak Titi. Oke, saya sapa ulang dulu. Mbak Titi Anggraini, selamat petang. Selamat petang Mbak, selamat sore juga untuk Bang Ray. Iya, Pak Ray sudah dengar suara kami di studio? Aman, aman. Baik, saya ingin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, melihat debat yang berlangsung tadi malam, begitu seru antara tiga cawapres ini, apa yang jadi catatan dari Perludem? Ya, pertama Mbak Niluh ya, debat itu adalah metode kampanye yang difasilitasi oleh negara. Jadi sepenuhnya pembiayaan debat itu oleh negara disiarkan secara luas melalui media penyiaran dengan harapan apa? Dia betul-betul menjadi kampanye yang oleh Undang-Undang Pemilu kita disebut sebagai kegiatan yang merupakan bagian dari pendidikan politik yang bertanggung jawab. Nah, melalui debat itu maka para calon diharapkan betul-betul bisa mengedepankan konsep kampanye sebagai penyampaian visi, misi, dan program serta gagasan para calon. Karena dengan debat itu kan masyarakat Indonesia menyaksikan, menyimak, dan kemudian membangun dialektika setelahnya. Bukan sekedar misalnya melihat mereka saling adu pendapat begitu, tetapi yang penting adalah aspek edukasi dan ruang-ruang untuk memaksimalkan pemahaman publik terhadap gagasan yang dibawa oleh calon itu jadi penting. Nah, sayangnya semalam itu pertama, kalau dari sisi teknis dulu ya, Mbak Nilu ya, keriuhannya, keramaian supporternya kok ya lebih dari yang pertama begitu. Jadi saya melihat nih moderator malah lebih kewalahan dibandingkan debat capres yang pertama. Dan kalau kita lihat nampaknya ada penambahan audiens ya, bisa jadi karena tempatnya juga lebih besar. Kalau kita kembali kepada konsep debat sebagai adu gagasan, nah hal-hal yang sifatnya menghibur atau kemudian mengadu dalam konteks di luar gagasan itu kan harusnya dihindari. Yang kedua dari sisi misalnya mengedukasi. Nah, pembahasan karena ini menggunakan media penyiaran publik memang diatur untuk menyampaikan gagasan yang dibawa oleh calon kepada pemilih, harusnya kan pertanyaan dan hal-hal yang disampaikan itu disampaikan dalam bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat kita, bukan dalam konteks untuk membuat pihak kompetitor itu dianggap tidak mengerti atau lain sebagainya, tetapi justru memang menggali gagasan program kerja yang ditawarkan dan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa ternyata misalnya gagasan saya itu jauh lebih tepat, jauh lebih bisa memberikan jawaban atas kebutuhan. Nah, dalam konteks itu meskipun Gibran memberikan kejutan begitu ya dengan performa yang banyak dicatat oleh publik kita ataupun analis misalnya termasuk Bang Ray, tetapi saya kira konsep debat yang betul-betul menjadi momen metode kampanye yang difasilitasi oleh negara, mengedepankan adu gagasan, adu program, itu masih belum sepenuhnya hadir begitu. Jadi lebih terlihat seperti pertarungan untuk menunjukkan saya tahu, kamu nggak tahu gitu ya. Padahal kan nggak boleh tuh pakai hal-hal seperti itu karena kita ingin masyarakat kita mendapatkan pendidikan politik yang betul-betul mencerahkan dari sisi tawaran program dan kebijakan dari para calon. Begitu Mbak Niluh. Jadi kalau dari Mbak Titi menilai ini sepertinya ajang show off siapa yang paling jago begitu ya. Tapi kalau dari Bang Ray Rangkuti bagaimana melihat, apakah sama sepemikiran dengan Mbak Titi? Ya, kurang lebih sama. Ya, kalau kita lihat debat tadi malam itu, ya tentu kita bisa menyebut Caimin kurang persiapan, kemudian Gibran full persiapan gitu ya, Pak Mahfud tampil mengejutkan gitu. Kenapa saya sebut Pak Mahfud tampil mengejutkan? Karena di luar dugaan kita ya Pak, setidaknya oleh saya menduga Pak Mahfud itu akan lebih banyak tentang sesuatu yang berhubungan dengan hukum-hukum ekonomi begitu ya. Kenyataannya beliau juga mampu mengeksplorasinya pada level yang sedikit lebih teknis hubungannya gitu, bahkan mengajak
yang disebut dengan debat ya kepada Gibran tentang misalnya hasil angka 32% itu didapatkan dari mana? Sebab menurut Pak Mahfud, menurut hitungan beliau sudah begini, mestinya angka 20% itu bisa terkoreksi gitu ya. Yang sayangnya kemudian tidak dijawab oleh Gibran kan, pertanyaan soal rasio pajak yang dimaksudkan itu gitu ya. Nah itu catatan pertama saya. Nah oleh karena itu debat tadi malam itu memang sedikit seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Titi agak mengesalkan ya, karena muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya nggak substantif gitu. Misalnya? Lama-lama kalau kita biarkan debat kita ini hanya ajang untuk memperlihatkan siapa yang paling menguasai istilah-istilah gitu. Apa yang tidak substantif tadi, Bang Ray? Ya misalnya soal pertanyaan tentang apakah ada aturan tentang karbon atau apa dan sebagainya itu istilah tentang ini itu dan sebagainya itu yang kenyataannya si penanyanya sendiri dalam hal ini Gibran juga nggak mengetahui betul, nggak paham betul tentang istilah itu, terbukti dengan ucapannya yang kurang tepat menyebut istilah yang dimaksud, dan yang kedua ketika istilah itu dia sebutkan oleh dia diminta kembali oleh Caimin supaya dijelaskan, beliau justru melihat contekan tentang apa yang dimaksud dengan istilah yang bersangkutan. Itu artinya nggak fair, dia sendiri sebetulnya nggak hafal gitu loh, sehingga dia melihat contekan terhadap itu gitu. Nah itu pertama. Tapi lebih dari itu Mbak Nilu, kalau kita membuat debat ini dengan model yang dilakukan oleh Gibran, ya itu terlalu besar biaya negara hanya untuk pamer istilah gitu loh. Baik. Di dalam forum debat itu kan semua orang bisa melakukannya. Kita tahan di sana Bang Ray. Nanti kita akan lanjutkan kembali, termasuk catatan untuk dua cawapres yang lain ya. Kalau tadi sudah catatan untuk Gibran, catatan untuk dua cawapres yang lain seperti apa, nanti kita akan lanjutkan lagi. Termasuk juga kita akan bahas soal KPU yang akan mengevaluasi debat cawapres tadi malam, termasuk kemungkinan menegur Gibran yang kembali menunjukkan aksi ajakan bersorak ke pendukung. Kita akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Saudara, usai debat cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengkritisi sejumlah aksi Gibran di panggung debat. Mahfud menyoroti soal aksi Gibran yang meninggalkan podium dan maju ke depan. Menurut Mahfud, aksi Gibran menyalahi aturan, tapi dia memperkirakan KPU akan mendiamkan hal ini. Selain Gibran, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar juga terlihat sempat turun dari podium saat debat berjalan. Rekan-rekan media, langsung saja siapa yang ingin bertanya? Dari tengah, silakan. Aturan. Termasuk tidak boleh meninggalkan podium, itu kan aturan. Kalau saya mau, bisa sambil nari-nari di depan. Tapi oke lah, itu kalau KPU kan ya begitu-gitu, yang nggak bertindak juga, nggak apa-apa. KPU akan mengevaluasi jalannya debat cawapres tadi malam. KPU akan mendengarkan masukan tim ses capres-cawapres, salah satunya soal sorotan terhadap Gibran yang kembali menunjukkan aksi ajakan bersorak ke pendukungnya dalam debat tadi malam. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan akan kembali menegur Gibran terkait hal ini. Ya nanti kita ingatkan lagi, kita tegur lagi pada evaluasi debat hasil debat yang kedua ini. Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon, dan masing-masing pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi, dan nanti kan KPU akan mendengarkan dan kemudian akan mengambil keputusan apa-apa yang perlu kita evaluasi, termasuk memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat ya. TKN Prabowo Gibran bereaksi terhadap rencana KPU menegur Gibran usai aksi ajakan bersorak saat debat tadi malam. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman menyatakan ajakan Gibran kepada pendukungnya untuk bersorak merupakan gimik yang wajar. TKN menurutnya bakal melaporkan balik KPU ke DKPP apabila melayangkan teguran pada Gibran. Saya pikir nggak ada aturannya. Kenapa penonton diundang? Tentu kan karena diinginkan ada interaksi. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP, ya, karena nggak ada urusannya itu. Gimik wajar, namanya kontestasi, ya kan, saling bersemangat, ya, memberikan semangat gitu loh. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP-kan. Ini ahlinya hukum pemilu, Habibur Rahman nih. Sejak 2009, 2014, 2019, 2024, ya, saya banyak sekali mengantarkan komisioner-komisioner KPU bermasalah ke DKPP dan dijatuhi hukuman.
Perbincangan saudara kita lanjutkan kembali bersama Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem, dan juga Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Saya ingin ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, kalau kita bicara soal debat yang berlangsung tadi malam, ini kan sudah ada beberapa kritik yang masuk ya, termasuk dari Pak Mahfud terkait dengan aksi Gibran. Kemudian juga ada KPU yang akan melakukan evaluasi. Sebenarnya kalau kita memberikan catatan pada debat yang berlangsung semalam, hal-hal teknis seperti ini penting untuk kemudian dibahas, dievaluasi? Ya, penting ya, karena bagaimanapun pemilu itu soal prosedur. Jadi kepastian prosedur itu harus dijaga oleh semua pihak. Dalam pemilu yang sangat kompetitif, prosedur yang disalahi sedikit saja, itu sangat mudah kemudian diasosiasikan atau diasumsikan menguntungkan atau merugikan salah satu pihak tertentu. Nah, evaluasi teknis itu misalnya sejak lama disampaikan. Soal kehadiran pendukung, apa sih korelasinya dengan debat? Itu kan sejak lama dipertanyakan. Kita kan ingin ekses dan juga amplifikasi dari debat ini banyak di masyarakat. Jadi biarkan di ruang yang dilakukan debat itu fokus saja di antara calon, panelis, moderator, dan tim inti. Lalu kemudian perdebatan diikuti dengan dialektika, diskursus di tengah masyarakat di tempatnya masing-masing begitu. Apa pengaruh besarnya Mbak Titi dengan misalnya apa yang terjadi dan apa yang dikritisi itu? Ya begini Mbak Nilu, pertama kalau prosedur sudah disepakati, maka dalam pemilu administrasi itu ya harus diikuti. Jangan sampai kemudian kesepakatannya A, praktiknya justru jadi A plus atau A minus begitu ya. Yang kedua, ingat bahwa kompetisi itu memiliki risiko keterbelahan. Tindakan-tindakan yang memprovokasi itu bisa didekati dengan hal-hal yang sifatnya emosional. Dan itu bisa menggeser esensi debat. Kenapa sih kita tidak fokus saja bahwa debat ini menguji gagasan, kedepankan data, fakta, angka, dan juga strategi yang ingin didorong. Ini bukan pertandingan bola yang perlu supporter. Mana yang supporternya paling banyak, mana yang tidak. Soal gagasan itu tidak tergantung dari tepuk tangan. Gagasan itu diuji faktualitasnya, lalu kemudian dibandingkan dengan rekam jejak. Jangan kebalik-balik kita nih gitu ya. Seolah-olah kita ini nonton pertandingan yang butuh tepuk tangan. Justru dalam gagasan itu bisa banyak tafsir. Soal misalnya otentis soal orisinalitas gagasan, itulah yang harus diperdebatkan. Soal visibility-nya, kemungkinannya, kelayakannya. Nah, kalau masih butuh tepuk tangan, jangan-jangan belum matang jadi pemimpin. Baik, saya ingin ke Bung Ray Rangkuti dulu. Bung Ray, kalau kita bicara soal masing-masing waktu yang diberikan kepada masing-masing cawapres untuk menjawab ataupun menyanggah dan lain sebagainya, Anda menilai itu waktunya sudah cukup efektif untuk mereka menyampaikan gagasan secara utuh? Ya tentu tidak efektif ya, itu tekan temanya terlalu banyak. Yang untuk debat kedua ini saja ada 6 varian tema yang masuk di dalam di sekitar hampir 2 jam itu kan. Oleh karena itu nggak akan mungkin ada yang bisa dibahas secara total. Makanya seperti yang saya sebutkan itu, mestinya karena waktunya sangat sempit, maka alur diskusinya, substansi diskusinya itu harus lebih diperketat. Jangan kita mengumbar istilah di dalamnya gitu. Sebab kalau kita mengumbar istilah di dalamnya, nanti lama-lama debatnya soal istilah. Misalnya kalau ada yang menyebutkan, apa yang Bapak ketahui tentang misalnya ADC gitu. Lalu ada yang menyebut ADC itu adalah ada apa dengan cinta. Lalu yang lain mengatakan, oh bukan itu maksud saya. Loh kan Anda menyampaikan pertanyaan ADC. Yang saya tahu ADC itu ada apa dengan cinta. Lah itu berdebatnya nanti jadi begitu. Jadi ya apa mosok ya debat calon presiden, wakil presiden ujung-ujungnya ada berdebat dengan teknis. Atau nanti misalnya akan ada yang menanyakan, tolong sampaikan kepada saya di pasal mana dan ayat mana aturan yang menyatakan bahwa hilirisasi itu harus dilakukan. Misalnya begitu. Nah kan jadi berdebatnya kayak apa gitu menurut saya untuk level setingkat presiden wakil presiden. Nah oleh karena itu mungkin betul bahwa besok itu harus diingatkan kembali kepada pasangan calon presiden. Jangan sampai forum debat ini mereka pergunakan untuk mengelaborasi istilah. Jadi Anda menilai belum terlalu lugas masing-masing cawapres mampu menguraikan ide dan gagasannya? Secara umum secara umum tidak, meskipun mereka mulai mencobanya kan tetap dengan forma yang seperti sebelumnya kan. Nah yang menurut saya agak mengambang kali ini adalah Caimin.
Caimin kelihatan tidak dalam posisi betul-betul seperti berbeda dengan Pak Prabowo maupun Gibran yang merepresentasi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi di dalam diri mereka gitu ya. Dan Pak Mahfud seperti biasa ikut alur seperti yang telah terjadi pada debat pertama, yaitu mempertegas posisi mereka sebagai calon presiden yang akan tetap mengusung kebijakan Pak Jokowi, tetapi dengan sedikit perubahan-perubahan di sana sini gitu ya. Jadi kalau dilihat dari aspek itu, memang tadi malam itu kelihatan Caimin yang kurang persiapan. Itu yang saya sebut tadi. Sementara Gibran memang full persiapan, sayangnya diciderai dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya lebih tepat jadi calon ketua perbendaharaan kosakata Indonesia gitu loh. Kalau model debatnya begitu tuh lebih tepat debat calon ketua perbendaharaan kosakata Indonesia gitu. Terima kasih sudah menyampaikan pandangan Anda di Kompas Petang. Mbak Titi juga terima kasih atas masukan dan juga sejumlah catatan Anda terkait dengan debat yang berlangsung malam hari tadi. Masih ada 3 debat lagi yang akan kita nantikan. 2 untuk calon presiden dan 1 lagi untuk calon wakil presiden. Terima kasih Mbak Titi dan juga Bung Rai. Sehat selalu. Sama-sama.